Halo, kembali lagi bersama Baptista Bramantiananda Jiharu. Di sini saya ingin menerangkan pokok pembahasan dari transport layar, yaitu pertama protokol transport TCP ataukah UDP, soket dan nomor port yang digunakan aplikasi atau website. Lalu, mengapa aplikasi dan website menggunakan protokol tersebut? Lalu cara kerjanya protokol transport TCP dan UDP. Nah, yang pertama yaitu ada electronic commerce. Di sini saya mengambil contohnya yaitu Tokopedia. Menggunakan protokol transport TCP dengan nomor portnya 433 dan soketnya yaitu 35.251.5.9.85.2433. Lalu yang kedua ada video streaming menggunakan protokol UDP dengan nomor port 443 dengan soket 74.101.102.2.433. Lalu yang ketiga ada file transfer. Di sini ada window sharing, file dan printer menggunakan protokol TCP dengan nomor portnya 433 dan soketnya 35.197.89.2.433. Lalu yang keempat ada email. Di sini saya menggunakan Gmail menggunakan protokol transport TCP dengan nomor portnya 433 dan soketnya 172.168.194.83.2433. Lalu yang kelima ada chat group WhatsApp menggunakan protokol TCP nomor portnya 443 dengan soket 69.250.60.2433. Oh, maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Lalu yang keenam ada TV internet. Di sini ada UC TV menggunakan protokol UDP dengan nomor portnya 433 dan soketnya 118.91.120.2.433. Lalu yang ketujuh ada radio internet menggunakan protokol TCP dengan nomor portnya 433 dengan soket 77.0.155.38.2.433. Lalu yang ke-8 ada layanan Spotify menggunakan protokol UDP dengan nomor port 433 dan soketnya 151.110.249.2.433. Lalu ada telepon internet, itu ada di sini saya menggunakan Skype menggunakan protokol transport TCP dengan nomor portnya 433 dan soketnya 23.151.2.433. Lalu yang 10 ada jam internet menggunakan protokol transport UDP dengan nomor port 433 dan soketnya 35.240.197.89.2.433. Lalu yang 11 ada Twitter service. Di sini saya menggunakan NOOAA.gov. Merupakan protokol TCP dengan nomor portnya 433 dan soketnya 35.171.62.147.2.433. Lalu yang ke-12 layanan story Instagram menggunakan protokol transport TCP dengan nomor portnya 433 dan soket 69.171.2.174.2.433. Lalu yang ke-13 ada layanan berbagi video YouTube menggunakan protokol transport TCP dengan nomor portnya 433 dan soketnya 172.1.1.433. Lalu ada layanan download torrent menggunakan protokol transport TCP dengan nomor portnya 433 dan soket 74.120.80.2.433. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengapa aplikasi website menggunakan protokol tersebut. Nah, yang pertama untuk aplikasi dan website yaitu e-commerce, file transfer, email, chat group, radio, internet,
telepon internet, meter service, layanan berbagai video YouTube, layanan story Instagram, layanan download torrent, menggunakan layanan protokol TCP, karena protokol TCP digunakan untuk aplikasi dan website yang membutuhkan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat, dan data yang dikirim dan diterima harus utuh. Lalu ada UDP untuk aplikasi dan website, yaitu video streaming, layanan Spotify, jam internet, menggunakan protokol transport UDP karena aplikasi dan website tersebut lebih mengutamakan kecepatan dan keefisien. Nah, ini adalah contoh cara kerja protokol transport TCP dan UDP. Jadi di sini saya memberikan ilustrasi dari TCP. Protokol transport TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya, kita ingin mengirimkan file A sampai Z. Maka sistem TCP memungkinkan kita menerima file A sampai Z secara berurutan. Ada pula tahapan cara kerja TCP, yaitu yang pertama, datagram dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan bandwidth di mana data akan dikirimkan. Kemudian, pada lapisan TCP, data dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. Lalu yang keempat, pada lapisan IP datagram juga diberikan header sendiri. Yang kelima, IP mengarahkan datagram ke tujuannya. Yang keenam, komputer penerima melakukan perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Lalu yang ketujuh, jika tidak cocok, maka datagram dikirim kembali karena terjadi error saat pengiriman. Nah, sekarang bagian UDP. Protokol transport UDP bekerja secara tidak berurutan, sehingga file yang dikirim tidak bisa diprediksi kapan sampai pertama kali. Lalu ada pula tahapan cara kerja UDP. Yang pertama, paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Lalu paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Lalu yang ketiga, tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Yang keempat, paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Lalu yang kelima, Lalu yang kelima, poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirim klien. Lalu yang keenam, ketika aplikasi dan website ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragment tiap data yang masuk. Lalu yang ketujuh, karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragment data. Sekian presentasi saya tentang transport layer. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.